Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah Irwan dengan NPM 022722111129. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul akuntansi untuk operasi cabang. Nah, yang kita ketahui, akuntansi operasi cabang merupakan pencatatan transaksi keuangan yang terjadi antara kantor pusat dan kantor cabang, serta transaksi yang terjadi di dalam perusahaan cabang itu sendiri. Nah, sistem akuntansi cabang memastikan bahwa semua transaksi baik internal maupun eksternal dicatat dengan benar, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat untuk kedua entitas. Masuk pada akun antar perusahaan. Transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal seperti biasa. Transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang juga dicatat seperti biasa, kecuali bahwa mereka dicatat dalam akun antar perusahaan atau intercompany account. Akun ini merupakan akun reciprocal atau reciprocal account antara kantor pusat dan kantor cabang, di mana akun antar pusat pada pembukuan kantor pusat sering disebut sebagai investasi di cabang, sementara akun resiprokal pada pembukuan cabang dinamakan kantor pusat. Masuk pada pendirian cabang. Ketika suatu perusahaan memastikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Dengan demikian pula, cabang mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa PT Jaya berlokasi di Jakarta, kemudian mendirikan sebuah perusahaan cabang di Medan, Sumatera Utara. Kantor pusat mentransfer ke cabang berupa kas sebesar 20 juta, peralatan kantor baru senilai 5 juta, dan peralatan toko baru senilai sebesar 30 juta. Kantor pusat mencatat transfer tersebut dengan ayat jurnal. Kas pada debit sebesar 20 juta, peralatan kantor pada debit sebesar 5 juta, dan peralatan toko pada debit sebesar 30 juta, dan kantor pusat dikredit sebesar 55 juta dengan keterangan transfer aset dari kantor pusat ke kantor cabang. Kemudian kantor cabang Medan PT Jaya mencatat transfer dari kantor pusat dengan investasi di cabang Medan di debit sebesar 55 juta dan kas pada kredit sebesar 20 juta, peralatan kantor dikredit sebesar 5 juta, dan peralatan toko dikredit sebesar 30 juta. Masuk pada pengakuan laba cabang. Laba untuk tiap-tiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal. Kemudian cabang jarang menghitung pajak penghasilan atas laba untuk setiap cabang atau mencatat beban pajak penghasilan pada pembukuannya. Oleh karena kantor pusat dan kantor cabang bukan merupakan badan hukum terpisah, pajak penghasilan dihitung untuk perusahaan secara keseluruhan. Beban pajak dapat dialokasikan setiap cabang oleh kantor pusat, tetapi hal ini tidak umum dilakukan karena akan sedikit mengganggu pengendalian operasional. Masuk pada pengiriman barang dagangan ke cabang. Suatu cabang yang membeli dan menjual barang dagangan dapat diminta untuk mendapatkan semua barang dagang dan kantor pusat, atau dapat juga diizinkan untuk mendapatkan sebagian barang dagangan dari pihak eksternal. Pembelian barang dagang di pihak eksternal dicatat oleh cabang dengan cara yang normal jika cabang Medan PT Jaya membeli barang dagang senilai 5 juta dan pedagang grosir independen dan cabang menggunakan metode persediaan perpetual, maka transaksi tersebut akan dicatat dengan persediaan di debit sebesar 5 juta dan kas pada kredit sebesar 5 juta.
Masuk pada pembagian beban secara proporsional. Beban cabang yang dikeluarkan dan dibayar oleh cabang dicatat secara langsung dan pembukuan cabang. Yang pertama, beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat. Kemudian yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang. Kemudian yang ketiga, alokasi biaya yang dilakukan oleh kantor pusat. Masuk pada laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Nah, ketika kantor pusat dan cabangnya dapat mengelola pembukuan tersendiri untuk tujuan pencatatan pembukuan dan evaluasi internal, laporan akuntansi eksternal mempresentasikan kantor pusat dan cabangnya sebagai entitas tunggal. Entitas pelaporan adalah perusahaan secara keseluruhan. Penyusunan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan umumnya menggunakan kertas kerja untuk memudahkan penggabungan akun-akun kantor pusat dan cabang serta mengeliminasi akun-akun antar perusahaan. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.